Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang penggunaan class plan di dalam program C++. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Salbi Adandi dan ada rekan-rekan saya yaitu ada Ikhlas Zulfikri, ada Dian Fajar, ada Yohanes Bagas, dan ada Zaki Arfiani. Oke, tidak usah banyak lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke source code-nya. Di sini kita membuat kelas yang kita beri nama class plan. Di dalam class plan ini ada yang dinamakan atribut public. Di dalam public ini kita mendeklarasikan 3 buah atribut. Yang pertama ada status tumbuh, jumlah air, dan jumlah pupuk. Setelah kita mendeklarasikannya, kita membuat konstruktor plan. Konstruktor plan ini bertujuan untuk membuat nilai default dari status tumbuh, jumlah air, dan jumlah pupuk itu menjadi 0. Setelah kita membuat konstruktornya, kita membuat metode. Metode ini kita beri nama beri air. Metode ini berfungsi jika nanti dia dipanggil, dia akan menambahkan jumlah air sesuai dengan inputan user dan menjalankan metode cek kondisi tumbuh. Selanjutnya ada metode beri pupuk. Metode beri pupuk pada dasarnya sama seperti metode beri air. Dia akan menambahkan jumlah pupuk sesuai dengan inputan dari user dan menjalankan metode cek kondisi tumbuh. Nah, metode cek kondisi tumbuh ini nanti akan dijelaskan di bawah. Oke. Oke, di sini ada dua metode yang sama berkaitan, yaitu cek kondisi tumbuh dan tumbuh. Di sini cek kondisi tumbuh ini fungsinya tadi buat mengecek kondisi dari tumbuhan gitu. Dari kan dipanggil diberi air dan beri pupuk. Nah, di sini kan ada pengkondisian nih, if jumlah air lebih dari atau sama dengan 3 dan jumlah pupuk lebih dari atau sama dengan 1. Di sini pengkondisian n digunakan ketika ketika si jumlah air dan jumlah pupuk itu memenuhi kondisi ini, di mana jumlah airnya itu udah lebih dari 3 dan jumlah pupuknya itu sudah lebih dari 1. Nah, ketika dua kondisi ini ketika jumlah air dan jumlah pupuk memenuhi kondisi, maka ini akan memanggil metode tumbuh. Nah, metode tumbuh di sini itu ada pengkondisian lagi, di mana ketika status tumbuhnya kurang dari 4 ya, yaitu dia akan ini membuat jumlah airnya menjadi 0 lagi, jumlah pupuknya menjadi 0 lagi. Nah, itu makanya di situ ada kurang 3, terus jumlah airnya dikurang 3, jumlah pupuknya dikurang 1. Dan ini akan menambah value dari status tumbuh. Jadi nanti akan di-display gitu. Nanti ada di bawah metode yang akan menggunakan status tumbuh di situ. Lalu selanjutnya ada metode display plan. Pada metode display plan ini akan menjalankan metode get status tumbuh teks yang nantinya akan saya jelaskan. Lalu ada cout jumlah air. Cout jumlah air ini nanti akan menyatakan total dari jumlah air terkini yang sudah diinputkan oleh user. Kemudian ada cout jumlah pupuk. Cout jumlah pupuk ini sama dengan cout dari jumlah air yang nantinya akan menyatakan total dari jumlah pupuk terkini yang sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya ada metode get status tumbuh teks, di mana di sini kita melakukan pengkondisian menggunakan switch case dengan parameter status tumbuh, di mana pada tiap-tiap case-nya berisi status terkini dari yang sudah diinputkan oleh user. Ketika status tumbuh yang bernilai 0 akan mereturn benih. Jika bernilai 1 akan mereturn tunas, serta selanjutnya akan mereturn tanaman kecil, lalu selanjutnya akan mereturn tanaman dewasa, dan akan sampai pada tahap akhir akan mereturn berbunga. Di sini saya akan menjelaskan dua metode yang sebenarnya tidak digunakan oleh kita, dikarenakan sesuai modul pun tidak menggunakan GUI, karena kita hanya menggunakan Corsol. Tetapi saya akan tetap menjelaskan dua metode ini. Metode yang pertama yaitu metode get status tumbuh
di mana dalam metode ini akan mengembalikan nilai status tumbuh. Yang kedua yaitu metode getImagePath, di mana di dalam metodenya terdapat switch case parameter status tumbuh, di mana tiap case akan mengembalikan sebuah gambar sesuai dengan status tumbuh tanaman di user. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada program utama atau program main pada program kita ini. Di sini saya sudah menginclude plan H, yaitu file atau header yang sudah kita buat yang berisikan plan tadi atau kelas plan yang tadi. Dan di sini kita sudah deklarasikan kelas plan sebagai P, dan kita membuat variabel baru yaitu input untuk inputan user, karena kita akan menggunakan menu di sini, dan kita menggunakan menu di sini dengan do while. Selama input itu tidak sama bernilai 999, maka ini akan diulang terus-menerus sebagai menu kita, di mana menu ini akan mengeluarkan petunjuk untuk user untuk memasukkan angka 0 atau 1 maupun 99, di mana 0 untuk memberi air, 1 untuk memberi pupuk, dan 99 untuk keluar. Jika sudah memasukkan, nanti user akan memasukkan di sini dan akan diproses pada kondisi switch case, di mana switch case ini menggunakan parameter input yang tadi sudah diberikan sama user, di mana case 0 jika user memberikan nilai 0 kepada program, maka program akan menjalankan metode beri air yang ada di dalam kelas plan tadi. Dan jika user memberikan atau memasukkan nilai 1, maka program akan menjalankan metode beri pupuk pada kelas plan yang tadi. Lalu setelah menjalankan salah satu dari ini, maka program akan menampilkan atau menjalankan metode display plan pada kelas plan yang kelas plan yang sudah ada tadi. Lalu jika sudah selesai memasukkan, user akan mengetik 999, lalu kondisi dari perulangan ini tidak terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan menu ini dan melanjutkan program yaitu return zero, yaitu keluar dari program ini. Saya akan mencoba mendemonstrasikan sekarang program ini. Oke. Sebentar. Oke, sudah bisa jalan. Sini saya akan memasukkan air terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan nilai 0. Dan sudah tertambah bahwa jumlah air saya masih ada nilai 1 dan status tumbuhan saya itu masih benih. Maka jika saya ingin tambahkan atau menaikkan status dari tanaman ini, saya akan menambahkan 2 lagi air dan 1 pupuk. Saya akan menambahkan 1 lagi untuk air, 1 lagi, lalu akan menambahkan 1 pupuk. Dan otomatis status tanaman saya akan berubah menjadi tunas. Lalu jika saya tambahkan lagi, saya akan menambahkan jumlah airnya sekarang sebanyak 6 kali, dan saya akan menambahkan pupuk sekali. Dan otomatis jumlah air yang tadi 6 akan berkurang karena kondisi pada metode tumbuh tadi sudah terpenuhi, maka otomatis kurang 3 dan jumlah pupuk berkurang dari 1 menjadi 0, dan status tumbuhan saya akan bertambah dari tunas menjadi tanaman kecil. Oke, sekarang saya akan coba ke level terakhir, yaitu level berbunga. Saya akan memasukkan 1 lagi, sudah menjadi tanaman dewasa. Saya masukkan lagi, harusnya sekarang sudah sampai tahap terakhir, yaitu berbunga. Oh iya, itu tambahan tadi kenapa bisa diakumulasi, karena kita menggunakan logika N, di mana kondisi akan terpenuhi jika 2 kondisi ya. Di situ ada 2 kondisi, jika 2 kondisi itu terpenuhi. Jumlah airnya sama dengan atau 3, dan jumlah pupuknya lebih besar atau sama dengan 1. Yep. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa kita jelaskan pada video kali ini. Yeah. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Salbi, lanjutkan. Oke, itu yang dapat kita jelaskan. Bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung reply dari
forum kita yang nanti akan kita buat, dan untuk jawabannya nanti akan kita coba balas di forum tersebut. Iya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.